Halo Sobat Online STA. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang peralatan yang sering kita gunakan dalam melakukan perbaikan di dunia otomotif, dalam hal ini yang sering kita gunakan dalam perbaikan sepeda motor. Peralatan yang kita gunakan dalam perbaikan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hand tool, yang kedua power tool, yang ketiga yaitu special service tool atau sering disebut dengan SST. Sebelum masuk ke bahasan, kita pahami dulu arti dari hand tool. Hand tool adalah peralatan yang dipergunakan pada saat perbaikan yang dalam penggunaannya masih menggunakan tenaga manusia. Hand tool yang sering kita gunakan dalam perbaikan sepeda motor, 1. Coupon wrench atau sering kita sebut kunci pas. 2. Box wrench atau sering kita sebut kunci ring. 3. Combination wrench atau sering kita sebut kunci kombinasi. 4. Allen wrench atau sering kita sebut kunci L5. Adjustable wrench atau sering kita sebut kunci Inggris. 6. Hammer atau sering kita sebut palu. 7. Socket wrench atau sering kita sebut kunci soket. Di bagian pertama ini kita akan membahas tentang spanner atau wrench atau di bengkel sering kita sebut kunci. Apa sih fungsi kunci-kunci atau spanner atau wrench? Spanner wrench atau di bengkel sering disebut dengan nama kunci-kunci adalah alat kerja mekanik yang terbuat dari bahan besi baja yang sudah dikeraskan serta dilapisi lapisan krom, sir, atau nikel, ni, agar tidak mudah aus dan rusak. Fungsi kunci-kunci ini digunakan untuk memutar, mengencangkan dan melepas baut atau mur. Jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang pertama yaitu kunci pas atau open end spanner. Kunci pas dibuat dari bahan baja tensil tinggi yaitu logam paduan krom vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai, shank, dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat sudut 15 terhadap tangkainya. Pada desain khusus terdapat kunci pas dengan arah rahang 90 dari tangkainya. Kunci pas digunakan untuk melepas baut atau mur yang sudah dikendorkan dengan kunci soket atau ring. Kunci pas dapat melepas baut dengan cepat. Kunci pas tidak boleh untuk mengencangkan atau mengendorkan baut yang belum kendor, karena dapat merusak kepala baut, mur, mengingat bidang sentuhnya hanya sedikit. Umumnya ukuran kepala berbeda antar sisi misalnya 9 mm dan 10 mm. Jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang kedua yaitu kunci pas ring atau combinating spanner. Kunci jenis ini dapat digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut mur terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring cukup praktis, karena bagian ring dapat untuk mengencangkan, mengendorkan sedangkan bagian pasnya bisa untuk melepas dengan cepat. Hati-hati mengencangkan baut mur ukuran kecil, karena dapat menyebabkan baut patah. Jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang ketiga yaitu kunci ring atau offset ring spanner. Sudut offset yang lazim adalah 45 derajat, namun tidak selalu demikian. Sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur baut dengan posisi yang sulit. Dan jika menggunakan spanner yang jenisnya lebih pipih akan terjadi kurangnya ruang antara yang cukup. Perlu diperhatikan. Jangan menggunakan extension pada wrench untuk meningkatkan torque. Wrench tidak didesain untuk diberi extension karena tidak akan tahan dan dapat slip atau mengalami kerusakan yang dapat berakibat cedera. Jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang keempat yaitu kunci nipple atau flare nut spanner. Spanner ini digunakan untuk mengencangkan, melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang serupa dengan sambungan-sambungan yang digunakan pada injektor lain atau pipa rem. Verroulé nut wrench flare nut spanner memiliki bentuk yang serupa dengan standard box end wrench, hanya slot di bagian ujung dan jauh yang berbeda. Wrench jenis ini dirancang untuk melonggarkan atau mengencangkan verroulé nut pada fuel line dan tidak boleh digunakan untuk tujuan umum atau aplikasi dengan torque tinggi. Perlu diperhatikan. Jangan menggunakan extension atau memukul dengan hammer untuk melipat gandakan kekuatan. Jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang keempat yaitu kunci sok atau hex socket. Kunci sok, atau sering disebut juga sebagai socket wrench, adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan baut dan mur pada kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Berikut adalah beberapa jenis kunci sok yang umum digunakan di otomotif. 1. Kunci sok set. Terdiri dari berbagai ukuran mata soket yang dapat diganti sesuai kebutuhan. 2. Kunci sok T.
Memiliki gagang berbentuk T untuk memberikan torsi lebih saat digunakan. 3. Kunci shock ratchet. Dilengkapi dengan mekanisme ratchet yang memungkinkan pengencangan atau pelonggaran baut tanpa perlu mengangkat kunci dari baut. 4. Kunci shock impact. Dirancang untuk digunakan dengan impact wrench, biasanya lebih kuat dan tahan lama. Kunci shock sangat penting di bengkel otomotif karena memberikan fleksibilitas dan keamanan lebih dibandingkan dengan kunci pas atau kunci ring. Jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang kelima yaitu kunci busi atau spark plug socket. Alat ini dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah porselin pada busi agar tidak pecah, melainkan juga menahan busi untuk memudahkan pelepasan dan pemasangan. Alat ini dibuat dengan bermacam-macam ukuran agar cocok dengan jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang keenam yaitu kunci Allen atau Allen skis atau kunci L. Kunci Allen, disebut juga kunci inbus dibuat dari baja heksagonal high tensile, seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat dan berbentuk huruf L, dan ada yang berbentuk huruf T. Ada juga kunci Allen yang dioperasikan seperti kunci shock. Allen key digunakan untuk melepaskan dan mengganti mur, skrup dengan tengah kepala berbentuk segi 6, Allen headed cap. Jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang ketujuh yaitu kunci Inggris atau adjustable spanner. Alat ini hanya digunakan bila spanner atau soket yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia. Wrench ini memiliki head dengan salah satu jauh tetap dan jauh yang lainnya bisa disetel. Head memiliki sudut pukul 22.50 terhadap shank atau handle. Adjustment screw yang di-knurling berguna untuk menggerakkan adjustable jauh dan berada di tengah-tengah head. Adjustable wrench secara umum dipergunakan pada bolt atau nut ukuran tertentu, special, atau hanya ketika open end, box end, atau combination wrench tidak tersedia. Meskipun adjustable wrench dapat dipergunakan pada macam-macam ukuran, namun tidak dapat mencengkeram nut atau bolt seaman standard wrench dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk slip dan merusak fastener. Jenis spanner wrench atau dalam keseharian dan di bengkel disebut dengan nama kunci-kunci yang ke-8 yaitu palu atau hammer. Palu atau hammer adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan pada benda kerja sehingga terjadi tekanan. Berikut beberapa macam palu dan penggunaannya. 1. Palu konde atau ball pen hammer. Digunakan untuk memukul benda logam yang keras seperti paku, besi, baja, DLL. 2. Palu tembaga atau chopper hammer. Digunakan untuk memukul benda kerja dari logam keras dengan tujuan untuk mencegah perubahan bentuk pada benda kerja tersebut, mencegah kerusakan benda kerja. 3. Palu karet atau rubber mallet hammer. Digunakan untuk memukul benda kerja dari plat untuk mencegah kerusakan permukaan plat. Palu godam, sledge hammer, benda dan logam yang keras dengan tujuan untuk membongkar, menggedor atau untuk menghancurkan benda tersebut. Terima kasih Sobat STA yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan materi-materi seputar teknik dari channel Sinau Teknik Asik.